Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup, sehingga akan menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk diketahui saja bahwa jumlah penduduk lansia Indonesia merupakan terbesar keempat setelah Cina, India, dan Jepang. Dalam kehidupan sehari-hari, ditemui variasi permasalahan yang dihadapi lansia. Untuk itu, lansia harus menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah, swasta, lembaga terkait, dan masyarakat dalam penanggulangan permasalahannya. Ketika memasuki usia pralansia, yang kisaran umur 45 sampai 59 tahun, maka berbagai upaya harus dipersiapkan agar dapat menjadi lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Supaya di kemudian hari bisa menjadi lansia yang tangguh. Nah, lansia yang tangguh bukan merupakan beban bagi keluarga, masyarakat, dan negara, melainkan menjadi suatu potensi bagi pembangunan keluarga. Potensi lansia tangguh dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan dalam masing-masing keluarga. Salah satu contohnya seperti berperan dalam mengasuh anak dan cucunya, atau biasa disebut grandparenting, yang mana seperti motivator bagi program pembangunan keluarga. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang pembangunan keluarga lansia tangguh pada dimensi emosional. Emosi merupakan reaksi dari apa yang ada di pikiran kita. Misalnya, apabila saya mendapatkan pujian dan senyuman dari orang lain, maka pikiran saya akan mengatakan orang ini senang kepada saya, sehingga saya akan merasa bangga dan bahagia. Sebaliknya, bila saya diacuhkan oleh teman saya ketika berjumpa, maka pikiran saya akan mengatakan teman saya ini mungkin tidak menyukai saya, sehingga saya akan merasa sedih, tersinggung, dan akan marah. Begitu pula ketika memasuki usia lanjut, lansia akan mengalami perubahan atau kemunduran yang berkaitan dengan kondisi psikologisnya, sehingga mempengaruhi kehidupan khususnya menyangkut kepribadiannya. Nah, kepribadian ini akan ditampilkan melalui perilaku, sikap, dan perasaan. Ada 5 tipe kepribadian yang biasa terdapat pada lansia. Yang pertama adalah kepribadian konstruktif, yaitu tipe lansia yang realistis karena dapat menerima kenyataan, percaya diri, sabar, bersyukur, dan selalu bersikap tenang. Yang kedua adalah kepribadian mandiri, yaitu tipe yang terpengaruh oleh kekuatan dan kejayaan masa lalunya. Dia cenderung mengalami tekanan apabila masa tua tidak terisi dengan kegiatan yang memberikan kekuasaan pada dirinya. Ini yang disebut dengan post-power syndrome, sehingga dia ingin menonjolkan dirinya. Yang ketiga adalah kepribadian tergantung, yaitu kurang percaya diri, pasif, mudah ragu, dan rentan. Merasa cemas bila ditinggal oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya. Dia sangat tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan dan cenderung menarik diri. Yang keempat adalah kepribadian bermusuhan, yaitu sering menyalahkan orang lain dan tidak menerima apabila disalahkan. Selalu agresif, sering merasa tidak puas, kurang bersyukur, dan sok tahu suka mengatur dan mudah tersinggung. Yang kelima adalah kepribadian kritik diri, yaitu pesimis, tidak bersemangat, sulit menerima bantuan orang lain, merasa tidak ada gunanya, merasa menyusahkan orang lain, merasa tidak disayang, merasa tidak pantas, dan mudah sekali untuk sedih. Oleh karena itu, maka keluarga ataupun pendamping lansia harus memiliki tingkat kecerdasan emosi yang memadai, dapat mengendalikan atau mengontrol emosi diri, dapat memahami dan merasakan perasaan orang lain atau berempati, dapat memotivasi diri untuk tetap fokus, berinisiatif, dan optimis, dan dapat melakukan hubungan sosial dengan cara menginspirasi orang lain untuk dapat mengontrol emosi negatif dan berkomunikasi secara efektif. Sehingga perlu memiliki sifat yang selalu bersifat hangat dan sabar, santun, ramah, dan selalu berantusias, mudah berteman, pendengar yang baik, tidak mudah terpancing, dan cermat dalam mengambil keputusan.
optimis, tidak mudah stres, dan tidak mudah sedih. Ada beberapa masalah psikologis yang sering muncul menimpa lansia kita. Salah satunya yaitu kecemasan dan ketakutan, seperti cemas akan perubahan fisik, cemas akan kekuatan sosial atau pengaruh lingkungan, cemas akan tersingkir dari kehidupan sosial, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Keadaan ini dapat disertai dengan rasa sedih, bimbang, dan terancam, seperti di dalam batinnya. Nah, bila yang ditakutkan menjadi kenyataan, maka lansia akan menjadi penakut dan penuh duka dan penuh dengan rasa curiga. Namun apabila lansia berhasil menguasai rasa takut, lansia ini akan mengupayakan untuk mengatasi sendiri masalahnya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Selain itu, terkadang lansia akan mudah tersinggung karena suasana hati lansia itu cenderung peka dan mudah tersinggung dan cepat berubah. Perasaan penuh dengan ketegangan, gelisah, dan sikap banyak menuntut, bahkan kadangkala terjadi ledakan emosi. Rasa kesepian terkadang akan muncul pada lansia yang sudah berstatus janda atau duda. Kesadaran akan kesendirian sering menjadi pengalaman yang menakutkan. Teman dekat satu persatu meninggal dan ditambah lagi kadang-kadang anak meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Akibatnya rasa sepi ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan akan mengurangi makna nilai-nilai diri dan berguna bagi masyarakat. Hilangnya rasa percaya diri dikarenakan lansia sering merasa tidak yakin akan dirinya sehingga menjalani hidup dengan perasaan iri dan benci. Itu sebagian lansia juga suka bermimpi atau mempunyai khayalan kosong mengenai masa lampau. Lansia ini berusaha melarikan diri dari masa kini yang tidak menyenangkan, agar bisa merasakan bagaimana bisa masuk kepada kehidupannya seperti masa lampau, dengan kenangan-kenangan yang dulunya menyenangkan. Egois juga terdapat pada sebagian lansia, akibat dari merasa bahwa kekuatannya makin surut. Sebagai kompensasi, munculnya pelampiasan dalam bentuk kesombongan, keras kepala, mementingkan diri sendiri, dan merasa dirinya paling benar. Pertanyaannya bagaimana menghadapi lansia yang memiliki kepribadian yang sulit dimengerti dan emosi yang terkadang labil. Kita harus memahami bahwa penurunan kondisi fisik dan perubahan psikologis adalah wajar dalam proses penuaan. Juga harus memahami bahwa ada hubungan yang erat antara pikiran dan emosi. Maka keluarga atau orang di sekitarnya harus mampu berkomunikasi efektif dengan lansia, agar lansia dapat mengubah pikiran dan persepsinya terhadap lingkungannya. Harus sering banyak mengalah, tidak menunjukkan perlawanan saat berdebat, dan menghindari konflik. Tapi tetap berusaha untuk menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang sederhana dan dengan nada yang ramah dan rela menyediakan waktu untuk mendengar. Meminta dan mengajak lansia untuk melakukan sesuatu kegiatan, menjalankan hobi semasa mudanya, misalnya di bidang seni seperti bermain musik, bernyanyi, berdansa, atau dalam bidang olahraga seperti senam, atau memasak, berkebun, atau aktivitas lainnya. Nah, bila gejala gangguan psikologis tampak lebih berat dan tidak dapat diatasi oleh orang awam, sebaiknya segera dirujuk ke dokter atau ke psikolog. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi ini menambah wawasan bagi kita dan keluarga. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe pada channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.